Selamat pagi, selamat siang, malam, mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita jumpa kembali pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4. Ya, materi hari ini yang saya akan sampaikan pada saudara adalah terkait dengan analisa tapak season pertama. Analisa tapak ini kita bagi jadi 4 season nantinya. Diperhatikan benar. Karena tapak menjadi salah satu hal yang paling penting, yaitu sebagai konteks perancangan, konteks desain perancangan arsitektur, maka Anda harus benar analisanya. Nah, kali ini saya sampaikan kembali. Kalau sudah ya berarti anggap aja ini sebagai pengingat kembali tentang bagaimana menganalisa tapak. Ya mungkin banyak yang nyontoh teman kakak kelas kemarin dan sebagainya. Nah, kali ini coba saya kasih dalam bentuk perkuliahan ya, mudah-mudahan Anda menjadi paham konsep daripada analisa tapak itu. Baik, yang pertama kali kita bahas adalah tentang analisa matahari dan angin. Ini penting ini ya, ini selalu dibikin ini, mahasiswa selalu bikin. Terus kenapa harus membuat analisa matahari dan kenapa harus bikin angin? Nah, ini konsepnya seperti ini. Tujuan analisa adalah mengenal posisi matahari dan arah angin yang melalui lokasi, sehingga akibat pengaruh jelek dan pengaruh baiknya semaksimal mungkin dapat dimanfaatkan atau dihindari. Jadi mengenal posisi matahari. Ya, posisi ini arahnya dari tapak itu arahnya gimana sih mataharinya? Terbitnya di sana, tenggelamnya di sana. Arah anginnya gimana sih di lokasi tersebut? Lah ini bisa sebagai potensi, bisa sebagai kendala nantinya. Masalah yang harus dipertimbangkan berkenaan dengan arah matahari adalah sebagai berikut. Terkait dengan arah matahari ya. Kita perhatikan ini. Dalam suatu bangunan, matahari itu ya, ini misalkan timur dan barat, ini sebelah sini. Nah, ini jadi permasalahan. Kalau matahari full mengenai ini, kalau ini dianggap suatu bangunan, masalah bangunan, kalau matahari full seperti ini akan menjadi panas bangunan Anda. Kalau pakai AC ya akan boros. Nah, ini harus, untuk itu harus dihindari permukaan yang seperti ini. Yang benar yaitu dibuat yang ini. Jadi kalau matahari timur barat, berarti yang benar bujurnya adalah timur dan barat, yang hadapnya ke selatan maupun ke utara. Ini yang paling tepat. Jadi ini tolong konsep ini diperhatikan benar. Ya, pertama kali dalam penataan masa di dalam pikiran saudara, kalau Anda memperhatikan matahari, maka natalnya yang paling benar adalah yang B. Ya, jangan yang A. Yang A ini pasti panasan dan sebagainya. Saat langsung kalau konsepnya sektor tropis ya ini sudah salah. Baik ya, jadi arahnya harus bujurnya masa kemana? Ke timur barat. Nah, sehingga permukaan yang kena matahari sini sedikit. Baik, kita lihat lagi. Permasalahannya apabila terbentur dengan tuntutan bentuk arsitektur, ini akan jadi masalah. Lokasi yang mengharuskan orientasi masa bangunannya menghadap ke matahari, harus dalam desain maka Anda memutuskan ternyata permukaan yang kena matahari itu banyak, terus gimana? ya terus gimana lagi? Berarti harus diatasi ya. Bila hal ini terjadi, maka pemecahannya adalah dengan menggunakan sunscreen. Ya, permainan sunscreen. Kita lihat, tentu hal ini akan mempengaruhi terhadap tampang arsitekturnya. Tampangnya akan terpengaruh. Nah, ini terkenal yang mahir sunscreen ini arsitektur tua kita, Bapak Silaban. Ini di hotel Indonesia ya. Kita main sunscreen ya, ganti level.
Ini di Istiqlal ini juga main sunscreen. Bidang-bidang vertikal ini sebenarnya adalah sunscreen supaya cahaya matahari tidak masuk ke dalam bangunan, dikasih sunscreen yang masuk pada kondisi sehat, tapi kondisi tidak sehat ya tidak bisa masuk, kan panasnya pas terik gitu kan, dibikin sunscreen. Nah, teknik bikin sunscreen itu ada lagi. Nah, ini contoh permainan di BI ya, Bank Indonesia. Nah, permainan sunscreen-nya begitu menarik, menjadi elemen estetika. Jadi kehadiran sunscreen ini penting, jangan dibiarkan jendela melongo gitu saja langsung mataharinya masuk ke tampias, jangan. Ya, itu ya, perhatikan namanya sunscreen. Nah, tujuannya adalah menyaring sinar matahari. Nah, itu. Baik, jadi yang kita butuhkan itu terang cahaya. Ya, terangnya bukan cahaya mataharinya, enggak. Kita itu butuhkan adalah terang cahaya. Untuk menulis yang kita butuhkan terang. Kalau matahari masuk jadi masalah, jadi panas ya. Untuk itu ditutupi, dikasih sunscreen. Ini masuk terangnya saja, bisa untuk aktivitas, bisa melihat tanpa lampu. Yang dibutuhkan untuk melihat itu adalah terang cahaya. Tapi kalau cahaya masuk ya silau ya, jangan dihindari ini. Baik, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, masalah yang berkenaan dengan angin adalah, nah ini kain matahari sudah, sekarang kita masuk ke angin. Apa sih masalah yang ada di angin? Bahwa arah angin itu tergantung pada daerahnya. Arah bisa berubah-ubah, misalnya nah ini. Kalau di lokasinya di pantai, maka kalau malam hari anginnya dari darat, maka dikenal dengan angin darat. Nah, kalau dari kalau siang hari maka dari laut, maka anginnya dari laut. Itu di pantai, berarti arah anginnya jelas. Silakan Anda bikin bangunan, perhatikan anginnya harus dimanfaatkan. Terus ini kalau di pegunungan ya ada namanya angin lembah. Kalau malam hari angin dari bawah naik ke puncak gunung. Kalau siang hari ya dari bawah naik ke puncak gunung. Kalau malam hari angin gulung ya turun dari atas turun ke bawah kalau malam hari. Nah, diperhatikan ya ini. Jadi kalau tepinya di gunung, misalkan besok lokasinya di Batu lah, yang terjadi adalah angin ini. Nah, perhatikan. Selain ini di dalam arah angin, peta arah angin ini jelas. Kalau ini hari khatulistiwa, kalau posisinya di sini maka anginnya datangnya dari sini. Nah, selalu seperti ini. Ya, jadi perhatikan benar. Ini data-data ya. Artinya apa anginnya ya, kita harus pakai pedoman ini saja supaya tahu. Kalau laut berarti bangunannya harus gimana agar anginnya bisa tembus. Oke, ini masalah angin. Yang pertama, arahnya harus diketahui. Yang kedua, bahwa ini arah angin harus diperhitungkan sebagai beban dari arah samping dalam perhitungan struktur, khususnya untuk bangunan tingkat tinggi. Ya, jadi ini kalau seorang sipil selalu memperhatikan ini. Jadi kecepatan angin semakin tinggi itu, maka anginnya semakin besar, maka tekanannya semakin besar. Tekan yang bisa melengkung ya. Kalau ada tekanan di sini, maka bangunan bisa doyong ke sini. Tapi karena dihitung, ya, maka bisa tegak terus. Yang terjadi ada angin yang berputar di baliknya ini. Ini kalau dari samping, kalau dari atas tampak anginnya ya berputar di samping sini. Jadi sini terjadi turbulen ya, angin berputar di sebaliknya. Nah ini ya, jadi terus, nah ini penting. Arah angin dapat dimanfaatkan untuk membuat nyaman orang di dalam bangunan, yaitu dengan pemikiran bahwa
setiap ruang harus terjadi cross ventilasi. Ini konsepnya, konsep penting ini dalam angin ya. Jadi angin dengan arsitektur tadi, setiap bangunan itu harus terjadi cross ventilasi. Cross ventilasi seperti apa yang kita jelaskan, agar terjadi hembusan angin yang cukup untuk meniup uap air di dalam ruang. Jadi di dalam ruang tempat tinggal kita itu ada uap air yang membuat sumuk, bikin tidak nyaman. Ya, itu harus diembus oleh angin. Ya. Jadi kelembapannya kalau biasa itu 90, maka supaya nyaman harus dibikin 60. Gimana supaya nyaman? 60 itu 30% harus diembus, maka dengan angin. Ya, kalau nggak pakai angin ya pakai AC lah. Tapi AC itu bukan pemecahan, itu pemecahan terakhir itu pakai AC. Jadi tapi harus ada cross ventilasi ini yang penting. Ini PR kita ya, PA 4 harus bisa mendesain cross ventilasi. Tidak boleh pakai AC. Oke. Namun apabila hembusan angin terlalu besar juga akan bermasalah. Berarti jangan dilebarkan, dibuka full gitu ya, penghuninya bisa masuk angin, jadi nggak benar. Oke, kita coba konsep cross ventilasi. Kita lihat prinsip cross ventilasi. Nah, yang pertama ini kita lihat bahwa angin itu berembus gitu. Kalau ada pohon berarti pohon ini menfilter angin, mengurangi ini menjadi dingin. Ya, terus berembus, terus ini ya, bisa tembus ini ya, ruang ini jadi nyaman. Terus berembus masuk di bawah plafon, maka atap jadi tidak panas. Ya, terus seperti ini. Anginnya berembus terus. Nah, ini prinsip pertama, terjadilah cross ventilasi itu seperti ini. Ya, jadi ventilasi masuk karena supaya tidak besar dikasih pohon filter ini. Tapi kalau ini terlalu tebal ya nggak bisa tembus. Nah, ini masalah ini. Setebal apa pohonnya akan jadi bermasalah. Baik, ini prinsip dari atas ini, dari denah. Ini terjadi kalau ada lubang ini tanpa jendela, tanpa lubang lain lagi, maka ini tekanannya plus, jadi tidak ada aliran udara, nggak bisa masuk ini. Samping ini. Ya, B masuk ada lubang di sini, walaupun kecil, maka di sini juga bisa nyaman juga di dalam ruang ini. Anginnya bisa berembus ini. Yang C ini dibelokkan sini boleh, tapi anginnya tidak masuk di bagian sini agar tidak nyaman. Ya, kurang cross ini. Ya terjadi, tapi hanya sedikit ini. Nah, cross ventilasinya masih kurang. Baik, yang ini, yang D, lubangnya gini, wah nyaman ya, ngobrol, anginnya besar. Nah, ini konsep cross ventilasi terhadap cara denah plan ya. Perhatikan ya, jangan sampai ada ruang yang tidak terjadi cross ventilasi. Nah, ini usahakan ruang selalu anginnya bisa berembus gini. Gitu ya. Oke. Yang lainnya konsepnya, nah ini bisa juga ini kalau dari samping ya, bisa lewat jendela, ada lubang, sedot ke atas. Nah, ini ada tower tempat cerobong tempat mengalirkan angin. Ya, ini bisa lewat plafon dimasukkan sini, masukkan ruang anginnya tersedot. Jadi embusan angin bisa seperti ini. Nah, kalau anginnya datangnya dari sini, nah kalau dari sini terus wajib ini kan nggak apa-apa. Nah, kalau tadi di pantai nggak mungkin kan seperti ini ya. Anginnya harus bisa bolak-balik. Nah, ini kemudian konsepnya agak kurang sip mungkin. Pakai mungkin yang ini. Nah, ini boleh. Ini ada lorong angin di sini sampai vertikal sampai atas. Ini bisa bolak-balik kalau angin dari sini bisa kesedot sini ya, tak terhisap di sini. Jadi ini kalau ada lorong seperti ini, maka lorongnya akan menghisap angin, berarti terjadilah aliran angin. Nyaman jadi ruangan yang lainnya bisa nyaman. Ini konsep lorong angin. Silakan Anda pakai dalam desain nantinya. Gitu ya, ini terkait dengan cross ventilasi. Baik, hasil analisanya adalah hasil analisa matahari dan angin tadi adalah arah orientasi massa bangunan akibat matahari dan arah angin seperti apa.
Ya, seperti ini. Ya. Jadi akibat angin, nah, akibat matahari utara sini maka yang benar seperti ini. Akibat angin maka seperti ini. Ya, silakan ambil di antaranya ini. Yang benar mungkin orientasi yang tepat seperti ini. Ya, silakan, tapi gini juga boleh, seperti ini juga boleh. Mendekati ini semua. Ya, intinya itu. Terus yang lainnya adalah daerah mana perlu angin diarahkan, angin dibelokkan atau ditolak, angin disaring, yang mana ini perlu dikasih pohon, misalkan kan anginnya dari sini, di sini karena perlu dikasih pohon, nah dan sebagainya. Diarahkan, uang ini dibelokkan, ditutup, kasih apa, ya silakan dalam desain. Yang jelas angin jadi potensi untuk menyejukkan manusia di dalam bangunan. Ini pentingnya di angin itu. Konsepnya seperti itu. Kalau angin tidak beredar di dalam bangunan, maka tidak jadi cross ventilasi, tidak ventilasi, maka ruangannya tidak nyaman, gitu ya. Oke, letak penghadiran elemen penyaring sinar matahari dan tiupan angin. Jadi kaitannya dengan sunscreen dan sebagainya. Baik, gitu saja mungkin pertemuan hari ini. Ya, tetap semangat saudara, perhatikan benar perbedaan kita, kerjakan tugas, jangan ditunda-tunda waktunya, terus berjalan terus. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen di bawah atau melalui grup WA, silahkan bertanya di sana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Oke.